Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Informasi kali ini sangat membuat saya sedih banget ya, sedih dan kecewa. Kecewanya nanti akan saya ceritakan. Jadi di video kali ini saya akan cerita dari teman kita yang sudah berada di Korea 17 hari. Akhirnya dia itu tidak lagi resmi ataupun bekerja secara ilegal. Nah, ceritanya seperti apa? Yang pertama, saya minta maaf kepada teman-teman tidak bisa mencantumkan teksnya ataupun chatnya karena sudah dihapus, langsung dihapus. Kebetulan saya screenshot, tapi dengan dihapusnya itu saya berpikiran nggak usah dicantumkan untuk chatnya, tapi saya dapat izin untuk memberikan informasi ini. Yang pertama, dia tuh datang di bulan 4 dan 17 hari sajangnya ini nggak ada pekerjaan, disuruh pindah. Nah, dikasih surat pindah sama sajangnya ini ya. Sama sajangnya ini dikasih pindah dan dalam 1 bulan baru saja mendapatkan file ataupun yang disebut sajang baru. 1 bulan ini dia nunggu nyari baru cocok teman-teman. Sebenarnya udah dapat 3 kali file. Bagus loh sebenarnya di bulan 5 itu dia dapat 3 kali file. Bagus. Tapi tidak cocok. Dan yang ketiga itu dia cocok masuk dalam sajang tersebut. Namun 4 hari kerja dia itu minta pindah lagi, tidak kuat di laut karena penangkapannya cukup lumayan besar. Awalnya dipekerjakan di tambak dalam 1 hari, tapi sajangnya ini mempunyai kapal. Nah, ketika di tambak ini sepi 2 hari itu 1 hari dipekerjakan di tambak, besoknya itu dibawa ke laut ya, dibawa ke laut karena dia itu takut di laut. Padahal awalnya itu dia kerja sama sajang tambak yang pertama itu ya. Yang pertama sajang tambak. Untuk tambaknya itu abalon ya, abalon. Sebenarnya dia meskipun berat, dia kuat ya, kuat di abalon ini, tapi dia dipekerjakan di laut ya, dia menangkap ikan. Nah, kebetulan dia tongbal, teman, dapatnya tongbal. Untuk lokasinya tidak saya sebutkan. Dia dapat tongbal, selama 4 hari ini dia minta pindah. Nah, dia minta ditambak, tambak milik sajangnya itu teman-teman. Dia sajangnya itu bilang kalau orang tambak itu sudah penuh, sudah full, nggak bisa digantikan ya, seperti itu. Akhirnya hari kelima dia sudah frustasi, nggak takut ke laut lagi, dia langsung cabut teman-teman ya, cabut. Setelah cabut selang 3 minggu ya. Ini kan sajangnya sudah melaporkan kalau dia itu udah cabut. Setelah 3 minggu ini pingin kembali lagi. Nah, pingin kembali lagi ke sajang yang ada tambak dan kapalnya ini. Dia mau kerja di kapal ya. Karena dia cabut ini, dia takut ya teman-teman. Sebenarnya udah dapat kerjaan. Waktu dia mau cabut itu udah dapat kerjaan. Jadi selang 1 hari kerja lagi ya di pabrik. Setelah dapat kerjaan itu dia pengen balik lagi ke sajangnya. Nah, inilah yang dijadikan teman-teman itu pusing kepala. Kalau menurut saya sedih ya, sedih dan kecewa. Kecewanya kenapa? Dia sudah dapat pekerjaan resmi, kenapa langsung cabut? Seharusnya dia pertahankan di kapal tersebut. Nanti kalau sudah pinter 2 atau 3 bulan itu nanti minta ditambah lagi bisa. Sebenarnya ini ada 2 tempat loh sajangnya, ini sayang sekali. Saya kecewanya di situ, sayang sekali. Sewaktu-waktu teman-teman yang ada di tambak ini cuti kan bisa pindah ke tambak, ataupun nanti gantian lah. Kalau anak baru biasanya minta gantian sama senior kan nggak bisa ya. Jadi kalau teman-teman itu punya sajang yang double kerjanya kayak gini, ada tambak dan kapal, itu dipertahankan dulu. Nantinya kalau sudah pinter, minta tukar sama seniornya yang sudah kerja di situ. Dan alhasil ini minta tolong untuk menghubungi sajangnya. Saya nggak berani ya, saya nggak berani. Mungkin sudah dilaporkan untuk cabut. Nah, saya suruh datang ke shelter aja, tapi dia nggak berani juga ya. Karena sudah 3 minggu, mungkin sudah dilaporkan oleh sajangnya. Nah, saya suruh telepon sendiri, saya kasih tahu caranya seperti. Maaf ada sedikit gangguan ya, tadi kita lanjutkan teman-teman. Jadi akhirnya teman kita ini saya suruh untuk telepon sendiri, caranya saya kasih tahu dan minta balik lagi ke sajangnya. Siapa tahu masih ada rezeki. Ya, tapi menurut saya kalau sajang sudah melaporkan itu sulit teman-teman.
Jadi bisa dijadikan perhatian buat teman-teman semuanya yang mau keluar dari Sajangnya itu dipikir-pikir lebih dahulu, apalagi saat ini. Sebenarnya kuncinya dia satu, teman-teman. Kuncinya dia satu. Kalau pengen betah di situ itu bersyukur dan melihat teman-teman yang lain itu tidak dapat kerjaan tapi dia dapat kerja. Nah, kuncinya itu aja. Dan dia itu keluar pengen balik lagi, alasannya cuma satu, teman-teman. Ternyata saya selidiki kenapa kamu pengen balik lagi, sudah bulbob ya, udah ilegal, kenapa balik lagi? Alasannya cuma satu, pengen cuti menikah ya. Pengen cuti menikah ya, alasannya itu. Padahal di Korea baru 2 atau 3 bulan, 2 bulan ya, baru 2 bulan karena bulan 4 kemarin dan bulan 5 bulan 4 awal kalau nggak salah, teman-teman. Dan bulan 5 itu keluar udah 3 minggu kan, udah 3 minggu kan, 17 hari dan 3 minggu di bulan 5, dan ini mau balik lagi. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi teman-teman yang berada di Korea tetap bersyukur kalian sudah mendapat pekerjaan dan tetap semangat. Saya doakan rezekinya lancar dan sukses baik di Korea maupun di Indonesia. Amin.